tam, ya tamnya, kemudian di sini ada skalanya. Di sini skalanya satuannya adalah dalam mili ya. Di sini satu garis ini adalah 1 mili. Gitu. Dan kita ingat di sini untuk pengetaman yang normal ya, untuk pengetaman normal kita harus menyetil pisaunya. Pisaunya ada seperti ini. Ini pisaunya ada 4 buah lah. Selibar mijak pisaunya. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Jadi ada 4 buah pisaunya selibar mijak. Gitu. Lihat pertama arah putaran harus ke arah jarum jam. Kita selalu mengikuti arah jarum jam itu. Apabila terbalik jangan coba dioperasikan, benda kerjanya dia akan mengampol kita. Gitu. Jadi seperti ini. Ini kalau searah kita berarti melawan arah putaran gitu lah. Itu arah yang benar. Tapi dia kalau terbalik kita ikuti gini, kasihan di sana juga kita juga terkena, kalau enggak kita yang kena duluan. Kita dibandingnya bisa gitu. Benda kerjanya ke muka kita lah. Yang coba kalau salah putaran ini pengantar ini bisa diatur dengan ini buku ini ini pengantar tegak lurus kanan pinja dengan cara mengatur rolnya yang hitam ini dengan pengunci. Ini bisa dimiringkan sekian derajat, ini berapa? 0 derajat sampai 45 ya. Nah, bisa diatur kemiringannya terhadap ini kuncinya buka, yang ini tarik nih. Nah ini pengunci untuk mengantar kemiringan. Dimana kemiringan ini 0 derajat sampai 45 derajat dengan cara memiringkan ini tadi. Ini berapa derajat yang mau diatur gitu. Seperti ini. Kalau seperti ini 45 derajat, kita ingin mengetam terhadap kemiringan 45 derajat gitu, atau 30, tinggal mengatur skalanya di sini dengan garis inilah. Nah kemudian ini misalnya sudah diatur seperti ini berapa 30 ya? 30 Pak. Kunci di sini lah, kunci. Nah ini mengatur, kemudian sudah diatur baru dikunci gitu lah. Anggap seperti ini tadi. Ini tegak lurus ya 0 derajat, berarti tegak lurus terhadap pengantar terhadap injak kunci kembali. Seperti ini gitu kan. Terus ini pengantar dengan meja atau pisau tidak boleh terbuka seperti ini kalau benda kerjanya kecil ya. Misalnya seperti ini lebarnya segini, jangan seperti ini kita terbuka. Cukup ini 1 cm melebihi daripada pisaunya terbuka, melebihi daripada benda kerjanya 1 cm lah. Seperti ini gitulah. Jadi ini geser ke sini. Nah, tetap sini. Ya, nah seperti inilah. Ini cukup seperti ini meletakkannya dan terbukanya pisau terhadap benda kerjanya gitu. Jangan lebar sekali gitu lah, karena ini memungkinkan untuk selalu kerja kita lah kurang gitu lah. Dan lagi bahayanya ini suka termasuk tali jam tangan, baju tangan panjang gitu lah. Terkait kalau ditariknya nih terkait di sini bukan mending kalau subik gitu lah, atau robik gitu. Tapi kalau kainnya kuat, nah tenaga kita kan kalah dan ini ditariknya ini terpuntal di sini, dia langsung subik gitu. Malah kita yang kena. Gitu. Nah, karena mesin yang ini yang memang sistem peratanya yang sering membuat keselamatan kita ingat gitulah di mesin ini. Suka jari terputung, kuku terputung gitulah. Walaupun sudah mahir lah, finisi kita sudah puluhan tahun masih terputung ini kuku nih. Udah yang mahir. Jadi selalu waspada terhadap ketem rata ini kalau ingin mengoperasikan kita. Nah kemudian ini dinamakan meja muka, ini meja belakang dengan mengatur tadi tingginya. Kalau mengatur normal ya meja belakang sama tinggi dengan pisau. Nah pisaunya inilah sama tinggi, sedangkan meja muka lebih rendah daripada pisau. Itulah cara mengaturnya. Lebih rendah yaitu kalau pengataman kasar 1/6
16 in lah. 1/16 in itu untuk pengataman kasar. Kalau pengataman halus 1/32 in. Jadi 1 in dibagi 32. Itu adalah pengetahuan halus, ya kurang lebih 0,8 ya. Nah kalau 1 in 1/16 tadi kurang lebih 1,8, 1,6 ya. Nah itu untuk pengataman yang normal. Jadi atur meja lebih rendah daripada pisau kurang lebih 0,2 mili lah. Sedang meja belakang sama tinggi dengan pisau, itu pengetahuan normal. Nah, itu untuk pengetahuan normal. Kemudian kalau membuat cembung atau cepung, atur meja muka dengan meja belakang sama tinggi, pisau lebih tinggi daripada meja. Maka sudah dimasukkan benda kerja, makanya hasilnya akan mendapatkan permukaan benda kerja akan cembung gitulah. Kalau ingin ngatem di luar daripada pekerjaan utamanya gitu. Jadi mesin ketam rata ini fungsinya pertama adalah untuk mengetam sisi kayu ya, untuk mengiris, untuk mengupas daripada benda kerja gitulah. Itu fungsinya lah. Di luar daripada itu adalah pekerjaan istimewa ya, seperti membuat cepung, cembung, spooning gitulah. Bisa digunakan kayak inilah. Cuma kita mengatur pisau dengan meja gitu. Atur mejanya lebih tinggi, lebih rendah, hasilnya akan cembung ya. Meja belakang diturunkan lebih rendah daripada pisau. Meja muka sama tinggi dengan pisau, hasilnya akan tercuak atau membuat tirus gitu daripada benda kerjanya gitu lah. Seperti ini misalkan dimasukkan di sini, maka kalau mejanya lebih tinggi, lebih rendah daripada meja belakang, lebih rendah daripada pisau, meja muka lebih sama tinggi dengan pisau, maka hasilnya akan mendapatkan benda kerjanya termakan tirus bentuknya gitu lah. Ini seperti ini mungkin untuk tirus jadinya gitu lah. Tuh, kalau ya tergantung kita menyetel ini untuk apa gitu lah. Jadi sini bisa digunakan tadi fungsinya selain daripada pekerjaan utamanya untuk pengetam, bisa membuat pekerjaan istimewanya gitu lah. Nah terus di sini ada untuk menghidupkannya lah. Kalau hijau ini ada switchnya, tekan ini hidup ya hijau, kemudian yang merah mati gitu. Jadi on off nya hijau dan merah. Kemudian nih ada lagi nih ini sinyal untuk masuk, sinyalnya gitulah, arusnya masuk. Di sini menyalakan tanda hijau, tanda menyala gitu di hijau inilah tandanya arus listriknya masuk gitu. Kemudian ini tadi untuk menghidupkan, ini untuk mematikan gitu. Yang di bawah ini untuk ngerem lah. Tapi percuma pakai inilah, suka rusak gitulah, terbakar motornya karena pada saat perputaran yang kencang tiba-tiba ada yang memincet yang ini, maka dia akan berbalik gitulah, arah putaran itu. Jadi seperti rem tapi arahnya berputar berbalik. Jadi merusak daripada motor itu. Saya lepas nih lah. Film yang ini saya lepas gitu karena tadi sudah pernah terjadi itu, tidak bisa difungsikan, hanya merusak motornya gitu. Karena dia berbalik arah putaran ini. Nah cara kerjanya durung, kita berdiri seperti ini, benda kerja kita durung, terus kita durung seperti ini. Kalau bendanya terlalu tipis, tangan kita bisa melompat seperti ini gitu lah. Terus durung ini. Kalau tebal masih bisa kita menekan seperti inilah. Jadi berikan tekanan ke bawah, berikan tekanan ke pengantar gitu lah. Seperti ini. Tekan ke samping, ke pengantar, tekan ke bawah gitu ya. Seperti ini gitu. Nih, kalau ini terlalu tipis tadi, lompat tangannya ke sini. Sambil didorong nih. Seperti ini. Lompat lagi dorong seperti ini sampai habis gitu lah. Jadi satu kali pemakaran lihat aja. Tergantung kita mengatur pisau. Bila terlalu banyak yang dibuang, maka kita harus mengatam kasar. Jadi masih banyak yang dibuang gitu. Tapi kalau halus, berarti tinggal sedikit merapikan, melicinkan, atur dengan 0,8 tadi ya. 0,8 mili. Nah, ini 1 mili lah. Karena kecil gitu lah, satu kali pemakaran. Jadi satu kali putaran adalah satu kali pemakanan adalah 0,8 atau 1,6. Sama dengan satu kali putaran gitu. Untuk mengetam normal. Nah, saya rasa seperti itu caranya. Kemudian nih, kalau kita ingin mengatur mejanya dengan bawah sini lah ada kuncinya di sini. Bawah sini kuncinya.
ke bawah terkunci, ke atas membuka gitu lah. Ini kita ingin menggerakkan mejanya membuka, cukup dengan bisur ini dia akan arah beralih. Ini dengan satu ini gitu lah. Ini 1,5 atau kemana tadi yang 1,5 lah gitu lah. 1,5 ini gitu lah. Cukup kuncikan kembali nih bawah gitu, kuncinya. Ini benda apa, alat peralatan ini sama dengan di luar lah, kita punya di luar gitu. Maksudnya di perusahaan atau di industri sama, cara kerjanya nama-nama gitu juga sama, cara pemakanan juga sama, hanya beda besarnya gitu. Kalau di perusahaan atau industri lebih besar daripada ini. Itu yang punya vitamin yang dibikin, ada yang sederhana ya, yang cukup ya cukup bisa dikatakan lah lebih kecil lah gitu lah. Kalau yang di industri lebih besar lah, dan juga punya dia portable di sini lah, bisa digunakan lebih besar gitu. Seperti yang tadi. Terus meja belakang bisa diturnaikan juga dengan membuka tuas tadi lah, tuas seperti itu, ke bawah kita kunci, ke atas buka gitu. Dengan mengatur mejanya dinaikkan atau diturunkan dengan tuas yang ini. Kita juga ini dia akan naik, dia akan turun dengan mengatur tuas ini dengan membuka kuncinya. Nah, kemudian sudah diatur seperti itu, meja belakang sama tinggi dengan pisau, meja buka lebih rendah dari pisau dalam mengatur normal, baru kita mengoperasikan gitu lah. Nah di sini biasanya mesinnya ada, kita hidupkan ini dengan switch yang hijau ini, dia hidup, jangan langsung dioperasikan, jangan langsung dimasukkan benda kerjanya gitu. Tunggu ya beberapa detik gitu. Dia akan memberikan tanda bahwa mesin ini siap untuk dimasukkan benda kerjanya gitu. Dia ada memberi tanda tek gitu bunyi ya. Ini ada memberikan tanda baru bisa dioperasikan. Jadi jangan begitu hidup langsung dimasukkan benda kerjanya, belum perputarannya belum konstan ya, belum benar-benar lurus, benar-benar belum satu timbak gitu lah. Jadi ada di sini bertanda gitu, ini enggak. Ini namanya mesin ketam rata nih bang. Kemudian 1, 2, 3 ada lagi mesin penebal nih bang. Ini lah. Kira-kira udah lah, kita anggap sudah lah. Kita mesin yang sini lagi.